Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, senang bisa berjumpa lagi dengan kalian. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 8, yaitu Haidar Ali Mahmud Teski, Muhammad Hairul Azam, dan Nur Alawiyatus Saadah akan membahas materi tentang Renaissance. Apa sih Renaissance itu? Renaissance merupakan istilah dalam bahasa Prancis. Dalam bahasa Latin, re plus nasci berarti lahir kembali. Istilah ini biasanya digunakan oleh sejarawan untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya di Italia sepanjang abad 15 dan ke-16. Istilah ini mula-mula digunakan oleh sejarawan terkenal Michel dan dikembangkan oleh J. Burchard untuk konsep sejarah yang menunjuk kepada periode yang bersifat individualisme, kebangkitan kebudayaan antik, penemuan dunia dan manusia, dan sebagai periode yang dilawankan dengan periode abad pertengahan. Karya filsafat pada abad ini sering disebut dengan filsafat Renaissance. Munculnya pemikiran Renaissance atau zaman modern adalah ketika abad pertengahan telah selesai, ditandai dengan datangnya zaman Renaissance itu sendiri yang meliputi kurun abad 15 dan ke-16. Abad pertengahan adalah abad ketika akal dan pikiran dikekang oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan politik kegerejaan. Dalam keadaan seperti itu, kebebasan berpikir sangat terbatas. Perkembangan sains dan filsafat juga dibatasi. Bahkan dikatakan manusia tidak mampu menemukan dirinya sendiri. Maka dari itu, pada zaman Yunani, orang-orang mulai mencari alternatif. Dalam perenungannya, orang-orang teringat pada suatu zaman ketika pemikiran dan peradaban begitu bebas, akal tidak terkekang, dan sains maju. Dalam perkembangannya, zaman Renaissance dianggap sebagai suatu babak penting dalam sejarah peradaban. Pada abad ke-19, Renaissance dipandang sebagai masa yang penting dalam seni dan sastra. Menurut Jules Michel, sejarawan Prancis terkenal, Renaissance ialah periode penemuan manusia dan dunia. Dia juga yang mulanya mengatakan bahwa Renaissance lebih dari sekedar kebangkitan peradaban yang merupakan permulaan kebangkitan dunia modern. Sejarawan Prancis tersebut diikuti oleh Jacob Burckhardt yang menginterpretasikan Renaissance di Italia. Kesimpulannya, setelah benteng pemikiran abad pertengahan runtuh oleh Descartes, filsafat itu lepas dari cengkeraman agama atau iman Kristen. Maka akal dengan cepat menyapu apa saja yang menghambatnya. Akal menang. Semenjak Renaissance dihidupkan lagi oleh Descartes dalam bidang filsafat, maka rasionalisme Yunani itu menjadi satu-satunya cara berfilsafat pada zaman modern, kecuali nanti ketika Kant. Pada zaman modern filsafat ini, berbagai aliran besar muncul. Pada dasarnya, corak keseluruhan filsafat modern itu mengambil warna dari filsafat sofisme Yunani. Sedikit pengecualian pada Kant. Paham-paham yang muncul dalam garis besarnya adalah rasionalisme, idealisme, empirisme, dan paham-paham yang merupakan pecahan dari aliran itu. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.